Kembali lagi dalam video saya. Sekarang saya akan memberikan studi kasus tentang proaktif. Ya, kalau video sebelumnya bagaimana proaktif itu dibutuhkan, sekarang saya memberikan studi kasus tentang proaktif. Saya bisa menyampaikan bahwa inisiatif dan tidak menunggu serta mempunyai visi ke depan itu dilakukan secara efektif dengan kita melihat potensi yang ada di dalam internal, lalu kita melihat peluang apa yang ada di eksternal. Nah, kemudian di sini kita lakukan, yaitu kegiatan proaktif. Kita berdayakan semua sumber daya kita yang ada. Kita lakukan transformasi. Sekarang saya kupas satu persatu bagaimana kita melihat potensi internal. Segala yang kita miliki dan bisa menghasilkan revenue di dalam perusahaan kita atau di dalam sistem kita adalah dinamakan aset. Nah, sekarang kita mesti mampu melakukan deteksi. Misalnya, kita punya mobil. Dari mobil itu, apa aja yang bisa kita lakukan? Nah, itu kita breakdown. Misalnya mengantar produk, lalu kemudian memberikan penyuluhan, atau melakukan promosi, atau kemudian juga bisa membeli bahan pokok. Ya, dari sekian banyak breakdown untuk aset mobil itu, itulah yang dinamakan kita mendeteksi potensi aset secara internal. Nah, kemudian kita ngambil contoh peluang yang ada di eksternal. Apa? Misalnya kita mau melakukan kegiatan bisnis antar jemput anak sekolah. Ya, anggaplah ada sebuah SD swasta. Kalau SMP kecenderungannya mereka nggak diantar jemput kan, karena sudah menginjak remaja. Tapi kalau kalau SD di bawah 13 tahun itu biasanya orang tua itu mengantar dan menjemput anak sekolah. Nah, di sini kan kita melihat peluang. Ya, kita melihat peluang bahwa ada potensi bisnis antar jemput. Lalu kita kawinkan dengan internal aset kita, yaitu mobil. Di mana kita punya mobil, kemudian kita lakukan bisnis untuk antar jemput anak sekolah. Nah, disinilah yang bisa kita lihat bagaimana kita bisa mensinergikan antara kekuatan internal dan kekuatan eksternal. Lalu, yang berikutnya adalah memberdayakan semua resources. Memberdayakan semua resources ini jugalah belum sepenuhnya dilakukan oleh semua pengusaha. Kadang mereka punya 10 sumber daya yang bisa dioptimalkan, tapi mereka hanya melakukan 1 sumber daya. Atau mereka masih melakukan 3 sumber daya, padahal masih ada 7 lagi. Ya, misalnya ada sebuah tanah kosong. Ya, ada sebuah tanah kosong. Yang terpikir oleh para pemilik tanah tersebut hanya menjual dan menjual. Padahal kalau tanah itu punya sertifikat, kemudian sertifikat itu dijaminkan, maka si pemilik itu bisa punya uang, lalu dia bikin rumah yang dimanfaatkan untuk bisnis kos-kosan. Ya. Nah, dari sana kita udah bisa melihat, yaitu aset tanah, kemudian aset kemampuan kita untuk melakukan rekayasa finansial, kemudian aset kita untuk mendapatkan uang dari bank untuk kita bangun berupa aset baru untuk dalam membuat kos-kosan. Nah, di sini kita paling tidak sudah mendapatkan beberapa sumber daya yang kita lakukan untuk bisnis-bisnis yang akan kita usahakan.
Dan menurut saya ini adalah sangat penting, karena kebanyakan kita lupa dengan aset-aset yang kita miliki. Kemudian yang berikutnya adalah mentransformasi. Setelah kita mengetahui internal dan eksternal, lalu kita memberdayakan semua sumber daya, kemudian kita mentransformasi. Apa itu transformasi? Transformasi itu adalah dari aset yang tidak bergerak, kita menjadikan aset bergerak. Nah, itu transformasi. Dari yang bergerak, kita bikin aplikasi. Dari aplikasi kita bikin komersialisasi. Dari komersialisasi kita bikin masif trading. Nah, itu dinamakan transformasi. Nah, dari masing-masing transformasi itu lah proaktif itu bisa diimplementasikan. Proaktif itu bisa kita jadikan sebagai upaya untuk membangkitkan usaha kita. Dengan demikian, usaha kita itu tidak pernah kehabisan tenaga dan tidak pernah kehabisan sumber daya, karena kita selalu mengaktifkan proaktif dalam rangka meningkatkan dunia usaha yang sedang kita lakukan. Demikianlah video saya mengenai studi kasus proaktif. Kita lanjutkan pada video berikutnya. Terima kasih.